26. Menolak rasa. Dr. Wildan dan Pak Zainal segera memapah Leo ke kamar, sementara Bu Umay dan Rania mengikuti mereka dari belakang. Dr. Wildan meminta agar Rania bersedia menemani Leo dalam keadaan seperti saat ini. Rania tidak mampu menolak permintaan dokter yang menangani Leo. Ia pun mengiyakan kalau dirinya bersedia menjaga laki-laki yang masih berstatus sebagai suaminya tersebut. Ia juga tidak ingin melihat kesedihan di wajah kedua mertuanya. Kini, Leo telah tertidur setelah Dr. Wildan memberikannya obat. Sementara Rania masih penasaran dengan sakit yang diderita Leo. Ia masih membayangkan sang suami yang tiba-tiba sesak hingga membuat dirinya panik. Leo sakit apa, Dok? Rania berharap mendapat penjelasan dari Dr. Wildan. Mendengar pertanyaan Rania, Dr. Wildan melihat ke arah Pak Zainal dan Bu Umay secara bergantian. Kedua orang tua Leo pun memberikan isyarat kepada Dr. Wildan. Rasa penasaran Rania kian memuncak. Baiklah, saya akan mengatakan hal yang sebenarnya tentang Leo. Rania lega mendengar jawaban Dr. Wildan. Dokter itu pun mulai memberikan penjelasan tentang sakit yang telah lama menghampiri Leo. Ia menuturkan bahwa Leo tidak boleh merasa tertekan karena akibatnya akan fatal. Dr. Wildan mengaku tidak ingin kejadian masa lalu terulang kembali terhadap pasiennya. Masa lalu apa, Dok? Tanya Rania. Masa lalu di mana Leo hampir meregang nyawa. Maksud dokter apa? Kenapa Bang Leo mengalami hal itu? Rania terkejut mendengar pengakuan Dr. Wildan. Dokter itu pun menjelaskan bahwa Leo pernah merasa tertekan saat masih duduk di bangku SD kelas 4. Kala itu, Leo melabrak seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun dengan sepeda yang ia kendarai. Leo tidak berusaha memberikan pertolongan kepada gadis itu karena dirinya sangat takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Leo pun meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah sambil menangis. Leo sangat merasa sesak dan tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Dr. Wildan berusaha membantu Leo agar keluar dari masa trauma hingga akhirnya berhasil menjalani hidup normal tanpa dihantui rasa takut dan penyesalan. Itu merupakan masa sulit untuk Leo. Saya sangat menyayangkan bahwa setelah berlalu belasan tahun, Leo kembali mengalami kejadian serupa. Dr. Wildan tampak kecewa. Bang Leo tidak pernah menceritakan kejadian ini pada saya, Dok. Rania tampak sedih. Mungkin dia tidak ingin mengingat kejadian pahit itu, balas Dr. Wildan. Dokter tersebut meminta agar Rania tidak membuat Leo sedih atau merasa tertekan. Pria parubaya itu menyarankan supaya Rania mengedepankan kesehatan Leo dan membuang rasa ego. Rania pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Leo. Ia akan berusaha membantu agar sang suami kembali sehat seperti sedia kala. Dirinya tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Leo, apalagi ia masih berstatus sebagai istrinya. Pagi ini, Leo mendapati Rania duduk di kursi samping tempat tidur sambil bersandar. Wanita itu masih terpejam. Ia tidak menyadari kalau sang suami telah terbangun dari tidurnya. Rania terkejut ketika Leo membangunkannya. Ada apa, Bang? Kamu gak apa-apa? Rania langsung memegang dada Leo. Aku gak apa-apa, sayang. Kamu kelihatannya khawatir banget. Leo menunjukkan senyumannya di depan Rania. Iya, Bang. Aku gak mau kalau sampai sesuatu terjadi padamu. Rania berusaha bersikap lembut, mengingat janjinya kepada Dr. Wildan. Terima kasih, sayang. Tapi aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Leo menggenggam tangan Rania. Ia berusaha duduk. Rania pun membantu menyandarkan punggungnya ke sandaran tempat tidur. Jangan banyak gerak dulu. Kamu harus istirahat. Rania berusaha melepaskan genggaman Leo, tetapi sia-sia. Kamu jangan pergi. Leo merasa takut kalau Rania meninggalkannya. Aku hanya ingin nyiapin sarapan untuk kamu. Aku mau masakin bubur.
Aku bahagia karena kamu kembali perhatian padaku, sayang. Leo mengusap pipi Rania. Iya, sekarang kamu tunggu di sini. Aku ke dapur dulu. Rania pun beranjak keluar kamar. Saat ini, Rania dihadapkan pada posisi yang sangat sulit. Saat dirinya merasa yakin akan segera berpisah dengan Leo, tetapi terhalang oleh kondisi kesehatan laki-laki yang masih resmi menjadi suaminya itu. Terima kasih karena kamu bersedia merawat Leo, sayang. Bu Mai memegang bahu kanan Rania saat sedang memasak bubur untuk Leo. Rania membalikkan badan lalu tersenyum kepada ibu mertuanya tersebut. Mami gak perlu berterima kasih karena Nia masih istri Bang Leo. Mami tetap berharap agar kalian kembali bersatu seperti dulu lagi. Bu Mai menatap sendu sang menantu. Nia gak tahu harus jawab apa, Mi. Rania tidak ingin memberikan harapan kepada Bu Mai karena saat ini dirinya belum mampu memaafkan perbuatan Leo. Rania masih membayangkan bagaimana Leo telah menyakiti hati dan perasaannya. Ia juga tetap menganggap Leo sebagai penyebab dirinya kehilangan calon bayi mereka. Ia tidak tahu apakah dirinya masih memiliki cinta untuk sang suami atau tidak. Rania memenuhi janjinya untuk merawat dan menjaga Leo dengan baik. Ia dengan ikhlas menyuapi sang suami sambil berbincang. Melihat sikap yang Rania tunjukkan, Leo merasa yakin kalau istrinya masih memiliki perasaan cinta untuk dirinya. Leo tetap berharap agar hubungannya dengan Rania kembali bersatu seperti dulu. Ia berjanji pada diri sendiri akan berusaha membahagiakan sang istri. Ia juga ingin membuktikan kalau dirinya sangat mencintai Rania. Ia tidak sanggup membayangkan jika mereka sampai berpisah. Buburnya enak nggak? Tanya Rania setelah Leo selesai makan. Kalau nggak enak, nggak mungkin aku habisin. Leo menunjukkan ke arah mangkuk yang telah kosong. Rania pun beranjak ke dapur untuk menyimpan tempat bubur tersebut, lalu kembali lagi ke kamar. Kamu istirahat ya, Bang. Rania menyelimuti Leo. Aku ingin ngobrol. Leo menolak untuk berbaring. Tapi kamu harus kembali sehat. Aku akan tetap sehat jika berada di dekatmu, sayang. Leo menggenggam jemari Rania yang kini duduk di sampingnya. Aku tetap di sini kok. Aku gak kemana-mana. Terima kasih karena kamu peduli padaku. Aku ingin kita tetap bersama. Leo mendaratkan kecupan di kening Rania. Wanita itu tidak mampu menunjukkan penolakan. Sekarang kamu fokus dengan kesehatan dulu. Jangan terlalu banyak mikir. Aku janji akan menjaga dan merawatmu. Leo sangat terharu mendengar penuturan Rania. Ia pun meraih kepala istrinya itu lalu menyandarkan ke bahunya. Rania benar-benar tidak mampu menolak apa yang Leo lakukan. Di samping dirinya telah berjanji untuk bersikap lembut terhadap sang suami, ia juga bingung dengan perasaannya saat ini. Ia sadar kalau dirinya merasa nyaman berada di dekat laki-laki itu. Menyadari sikap yang Rania tunjukkan, Leo sangat bahagia. Ia merasa kembali menemukan istri yang dulu mencintainya. Ia merindukan masa-masa indah saat bersama Rania. Beberapa bulan lamanya, mereka tidak hidup bersama karena terpisah oleh jarak. Aku boleh nanya sesuatu, sayang? Leo kembali membuka suara. Mau nanya apa? Apa kamu gak mencintaiku lagi? Rania terkejut mendengar pertanyaan Leo. Ia pun mengangkat kepalanya dari bahu laki-laki itu. Kenapa kamu melontarkan pertanyaan itu, Bang? Rania menatap wajah Leo. Kenapa kamu jawab pertanyaan dengan pertanyaan, sayang? Aku udah bilang, kamu jangan banyak mikir dulu. Kamu harus fokus dengan kesehatanmu. Rania berusaha mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu ingin berpisah denganku? Leo kembali bertanya. Sekarang kamu istirahat. Aku mau mandi. Rania ingin beranjak, tetapi Leo meraih tangan wanita itu, lalu menariknya. Sekarang posisi Rania bersandar di dada suaminya. Dengarlah suara detakan jantungku yang tidak beraturan saat bersamamu. Leo berusaha meyakinkan istrinya. Tanpa diberitahu pun, Rania dapat mendengar suara detakan jantung Leo yang kencang. Wanita itu berusaha untuk menolak,
apa yang ia rasakan saat ini terhadap sang suami. Dirinya tetap yakin agar segera berpisah dengan laki-laki itu. Rania sudah terlanjur sakit dengan apa yang suaminya lakukan dalam beberapa bulan ini. Apakah Rania benar-benar ingin berpisah dari Leo?